Ada orang yang mencari tempat-tempat yang indah, tapi sebaiknya jadilah yang membuat satu tempat jadi indah dengan musikmu yang luar biasa, irama hidupmu yang menenangkan, menyamankan, membahagiakan banyak orang. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Nah, berarti apa? Dari 3 paparan di atas, musik adalah dasar eksistensi. Sebelum seorang bayi mampu mengenal warna atau bentuk, katanya Hazrat Inayat Khan, ia menikmati bunyi. Musik adalah jalan bagi manusia untuk sepenuhnya mengekspresikan perasaannya, emosinya. Musik mengisi masa dengan kehidupan dan antusiasme, emosi dan gairah. Musik adalah sesuatu yang memberi manusia kekuatan dan tenaga. Jadi sejak bayi manusia itu sudah ritmik musik. Seperti sengarang apapun suaranya tangis bayi itu ya ada iramanya. Ada nadanya, mungkin wek berhenti sebentar terus wek lagi berhenti sebentar. Ada, enggak mungkin enggak ada iramanya. Wong itu eksistensial. Bayi itu kalau sedang menyusu ke ibunya, dia harus paham ritme. Kalau tidak, dia akan keselak. Kalau dia tidak paham kapan harus ngenyot, kapan harus dilepaskan, itu dia kacau. Itu irama. Sejak bayi harus paham. Kalau dia kemerungsung, pokoknya asal disedot, dia bisa tersedak. Jadi ada iramanya, ada ritmenya. Sejak bayi, apalagi kalian sudah dewasa, semua aktivitas kita. Dan dia apa? Bisa menyemangati, bisa melemahkan, bisa. Zaman dulu orang perang itu kan ada pasukan khusus yang tugasnya mukul tambur, mukul biar tambah semangat. Jadi kalau zaman Panembahan Senopati kan yang dipukul kayak gong kecil itu bende itu. Itu yang waktu Sultan Pajang mau menyeberang ke Bengawan Sore, karena waktu perang sama Mataram awal itu beliau naik gajah. Senjatanya Panembahan Senopati, karena Panembahan Senopati melawan ayah angkatnya sendiri yang masa mudanya Joko Tingkir dikenal sangat sakti. Dan waktu perang naik gajah, senjatanya apa? Pakai bende. Bende itu kayak gong kecil yang dipukul keras-keras bareng-bareng. Akhirnya gajahnya panik. Sehingga dia jadi liar, terus Sultan Hadiwijaya jatuh dari gajah. Jadi itu strategi perang bisa begitu. Ternyata musik bisa masuk banyak hal. Orang perang butuh musik. Mungkin kalian belajar juga kan kadang butuh musik juga. Di kafe-kafe itu ya makan diiringi musik. Jadi musik itu ternyata eksistensial. Orang ngimami saja, kalau dia ngawur ndak ada nadanya, kamu kan ya gatel. Ya kan, mesti ada iramanya. Ngaji itu kan ada iramanya, ada nadanya. Kalau yang ngimami enak kan kamu tambah khusyuk. Tapi kalau ndak ada nadanya, kamu juga kan akhirnya sholatnya setengah misu-misu kan. Aduh, ini imam kan bisa jadi begitu. Jadi dasar eksistensial kita. Kemudian kalau dalam analisisnya Hazrat Inayat kan setiap detik kehidupan kita itu bersifat musikal. Musik itu katanya Hazrat Inayat kan dalam bahasa Sangskerta adalah sanggita. Kalau gita biasanya lagu. Sanggita itu isinya apa? Ada suara menyanyi,
ada yang dimainkan, menyanyi, memainkan, dan menari. Setiap tindakan kita pasti punya aspek ini. Bicara misalnya, bicara itu ada suaranya, nyanyian. Ada permainannya. Permainan apa? Kata-kata. Ada tarinya. Yang menari apa? Mulutmu. Kamu nulis. Nulis itu ada suaranya, ada permainannya, ada tarinya. Selalu ada. Makan. Makan itu kan juga ada suaranya, ada permainannya, ada gerakan tarinya. Tari itu berarti ada aktivitas tubuh yang bergerak. Semua tindakan manusia itu. Kalau semua tindakan manusia semacam ini berarti apa? Musikal. Jadi hidup kita ini musikal sebenarnya. Ya mungkin ada yang musik rock, ada yang musik gamelan, ada yang musik dangdut, ada yang musik, tergantung musiknya sendiri-sendiri. Tapi hidup kita itu musikal. Bahkan ini nanti di buku Dimensi Mistik Musik dan Bunyi dulu, roh itu masuk ke dalam jasadnya Adam itu karena tertarik dengan hidup kita yang musikal ini. Jadi waktu Allah menciptakan manusia ini, di buku itu diceritakan ada legenda yang indah sekali katanya. Hazrat inayatkan waktu Tuhan menciptakan manusia dari tanah citranya sendiri dan meminta roh masuk ke dalamnya, namun sang roh menolak untuk masuk dalam kurungan jasad. Kenapa menolak? Karena sifatnya roh adalah bebas dan merdeka. Kalau dia masuk dalam jasad maka dia terkurung, terpenjara, tidak bebas lagi, terikat oleh hukum-hukum fisik. Maka roh menolak, katanya Hazrat Inayat Khan. Namun Tuhan kemudian meminta para malaikat memainkan musik mereka. Dan saat para malaikat memainkannya, roh mengalami ekstase. Terus dengan sukarela masuk ke dalam jasadnya Adam. Kenapa masuk? Ingin mengalami musik terus-menerus. Kenapa? Karena hidupnya Adam adalah hidup yang musikal. Jadi dia ingin menikmati keindahan hidup duniawi yang harmonis dan musikal tadi. Meskipun hakikatnya dia ini bebas, dia ini tidak mau terikat oleh apapun, tapi masuk ke dalam diri Adam untuk menikmati musik. Itu ilustrasi dari Hazrat Inayat Khan untuk menunjukkan bahwa dasar eksistensi manusia, dasar eksistensi Adam itu memang musikal, penuh musik. Ya, sebenarnya maksudnya itu. Bahkan roh ilahiyah pun ingin mengalami ritme, menikmati irama musik kehidupan kita sebagai manusia. Jadi agak ironis kalau kemudian manusia sendiri yang mengacaukan ritme hidup. Wong hidup kita itu indah. Biarkan saja sesuai fitrahnya, dia sangat indah. Dari bayi, remaja, pemuda, jomblo, pacaran, nikah, itu kan indah semuanya kalau diceritakan. Kalau tidak percaya, coba kamu bikin biografimu sendiri-sendiri, itu kan indah. Ada iramanya, ada ritmenya. Kadang kamu marah-marah, kadang kamu ketawa-ketawa, kadang kamu tegang, kadang kamu serius, kadang kamu santai, macam-macam. Indahnya hidup di situ. Dan roh ingin mengalami itu. Meskipun hakikatnya dia tinggi, bebas dan merdeka. Oke. Jadi makanya tadi saya bilang ini Hazrat Inayat Khan menjelaskan sesuatu yang agak berbeda dengan pemahaman sehari-hari kita selama ini. Oke. Nah, spiritualitas sekarang. Apakah yang dimaksud spiritualitas? Berarti apa? Hidup secara spiritual adalah hidup yang harmonis dengan simfoni alam tadi. Jadi spiritualitas itu bukan kita keluar dari dunia,
tapi justru kita hidup secara selaras, secara harmonis dengan alam. Bahkan para tokoh, di situ tanda petik guru agama, para sufi maksudnya, yang dilakukan sufi itu apa sih? Menyelaraskan dirinya dengan alam. Dia ingin kata-katanya, tindakannya, perilakunya harmonis dengan alam semesta. Jadi itulah namanya spiritualitas. Jadi spiritualitas itu bukan kok terus keluar dari dunia, anti dunia, menyiksa diri, tidak itu katanya Hazrat Inayat Khan. Spiritualitas itu kamu menjalankan mode hidup yang selaras dengan simfoni alam semesta. Dan itulah tepatnya yang dilakukan oleh para sufi. Kenapa sih Pak para sufi itu kadang-kadang kok rasanya agak tidak mau dengan dunia? Mungkin itu untuk menyeimbangkan dengan kalian yang terlalu berat dengan dunia. Kamu terlalu kedunian. Jadi mereka agak kalau yang sini terlalu berat dunia kan yang sini harus agak diketati dunianya. Kalau tidak nanti tidak imbang. Jadi harus kalau bahasa hari ini mainstreaming. Jadi harus ada yang dibela dulu. Jadi sebenarnya hakikatnya apa? Menjaga keseimbangan alam. Makanya di teori-teori sufi tertentu kan dijelaskan kenapa alam ini kok belum rusak, belum hancur meskipun manusia begitu angkara murka, karena di tempat-tempat tertentu, di wilayah tertentu selalu ada wali-walinya Allah. Berarti apa? Tugasnya wali-walinya Allah ini memang menjaga harmoni, menjaga simfoni alam semesta ini loh. Biar tidak terlalu rusak oleh perilakunya manusia. Loh, kalau wali-wali ini menjauh dari dunia mungkin sudah hancur dari dulu alam ini. Wong kita kurang ajarnya kayak gitu. Jadi justru karena mereka lah yang menjaga harmoni ini. Kalau tidak ada mereka kan gitu, apalah kita. Jadi makanya kalau ada ulama, kalau ada wali kok meninggal, itu kan bencana luar biasa. Mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang alim, seorang ulama itu sama dengan matinya alam. Kenapa? Karena mereka yang menjamin terselenggaranya simfoni alam dengan harmonis. Begitu mereka tidak ada, yang tersisa kita yang pingin enaknya saja. Gitu. Sekarang kan mulai terasakan bagaimana asap yang tidak habis-habis, bagaimana polusi, bagaimana kesumpekan demi kesumpekan. Setelah kemarin mungkin beberapa aulia, beberapa wali dipanggil, mungkin butuh wali ganti nih, cuma dicari-cari kok ndak ada, kayak kalian semua. Isinya kalian semua, malaikatnya bingung ini. Ini mau cari wali di mana lagi? Jadi justru hakikatnya kehidupan spiritual itu harmoni alam semesta, bukan menjauh dari alam semesta. Itu di gagasannya beliau Hazrat Inayat Khan. Yang kedua tentang spiritualitas, seorang sufi menghindari semua tindakan yang tidak berirama, melatih mendengarkan dan menjalankan kehidupan yang nadanya, iramanya, maknanya cocok dengan situasi. Jadi tugasnya para sufi itu kalau di situ dijelaskan menghindari ketidakharmonisan alam, sabar, kemudian menahan diri, warok, kemudian tidak memberi jawaban sampai pertanyaan selesai. Maksudnya apa? Seorang sufi yang tadi menjaga harmoni alam itu butuh kualifikasi. Karena kalau mereka
kehilangan kualifikasi-kualifikasi ini, tugas mereka menggembala harmoni alam akan sulit. Maka para sufi itu butuh suluk untuk melatih jiwa. Gunanya apa melatih jiwa? Karena tugas mereka berat. Mereka harus punya kualifikasi mampu mendengarkan harmoni alam. Karena alam ini kan kayak saya bilang tadi, kayak simfoni. Dia harus tahu alam ini maunya gimana. Itu kan mendengarkan namanya. Enaknya gimana. Makanya kadang-kadang para sufi itu memberi jalan, memberi tips, lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu sebenarnya untuk harmoni. Meskipun kadang-kadang tidak masuk akal. Ketika tiba-tiba Nabi Khidir merusak kapal yang ditumpanginya dan membunuh anak kecil dan memperbaiki rumah dan tidak mau dibayar, itu sebenarnya aspek-aspek tindakan untuk menjaga harmoni. Mereka dapat ilham langsung dari Allah. Kadang-kadang tidak masuk di pikiran kita. Kok yang dilakukan itu? Pikiran kita nggak nyampe. Tapi mereka dapat ilham langsung dari Allah. Itu yang kualifikasi-kualifikasi tadi. Kadang-kadang yang dilakukan mereka tidak cocok sama logika rasional kita. Hubungannya apa? Tapi mereka yang tahu. Demi simfoni alam, demi harmoni yang bagus tadi. Oke, jadi ini hubungannya musik dan spiritualitas. Jadi bagi yang ingin mendalami spiritualitas, sebenarnya kuncinya ada pada ritme kehidupan, musik alam semesta, simfoni alam semesta. Oke, terus ini kalau materinya berat, dapat separuh kamu sudah teler. Masuk terus materinya, wah berat kabeh tiap slide. Nah, ini yang disebut suluk tadi ya. Jalan musik sebagai suluk. Gimana Pak caranya menjadikan musik jadi tangga spiritual? Kalau tadi kan para sufi yang sudah jadi. Jalannya gimana? Jalannya dua sebenarnya secara umum. Yang pertama tajarrud, yang kedua tawajud. Tajarrud itu berarti apa? Membebaskan diri dari ikatan apapun, dari ketergantungan apapun selain Allah. Dan musik mampu membantumu untuk melakukan tajarrud. Kadang-kadang mungkin masalahmu banyak, luar biasa, tumpuk-tumpuk, tapi begitu mendengarkan musik, kamu kan bisa santai, bisa melayang. Itu di antara fungsi musik bisa itu, tajarrud. Kalau ada konser musik dangdut itu, kamu lihat di bawah yang joget itu kan kayak tidak ada masalah sama sekali. Asik dia goyang. Loh, itu antara lain fungsi apa? Membuat orang tidak lagi terikat oleh apapun. Dia lupa sudah punya utang, dia lupa mungkin di rumah belum makan, dia lupa, semuanya lupa. Kenapa? Asik dengan musiknya. Jadi ternyata musik punya daya tajarrud, membuat orang lepas dari keterikatan duniawi. Nah, itu fungsi tajarrudnya musik. Jadi mungkin kadang-kadang ketika kalian suluk itu butuh untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, musik bisa membantumu. Kalau tadi pas kamu ingat dosa, pas kamu ingat surga, ingat neraka, itu kan yang lain sudah tidak penting lagi sudah. Itu berarti mengalami tajarrud. Yang kedua tawajud. Tawajud atau wajud. Wajud itu atau tawajud apa? Mengalami wujud. Menyadari kefanaan diri dan kehakikian Allah. Itu namanya tawajud. Betapa rendahnya aku dan betapa butuhnya aku pada Allah. Betapa selama ini aku selalu tergantung pada yang bukan Allah, dan itu keliru. Itu namanya mengalami kesadaran tawajud. Hidupku ternyata hanya sementara, yang hakiki hanya Allah. Ketika kesadaran-kesadaran ini muncul, namanya tawajud.
Kalau tadi lepas dari segala keterikatan duniawi, kalau tawajud ini kamu menemukan yang hakiki, menemukan yang wujud, yang sejati. Nah, praktek contohnya tadi dijelaskan dengan istilah sama. Mendengarkan musik ilahiyah yang membuatmu terhubung dengan Allah. Level-levelnya kalau menurut penjelasannya Hazrat Inayat Khan, dalam sama itu mengalami 3 level ekstase. Ketika engkau mendengarkan musik sama, mengalami 3 kesatuan dalam tanda petik. Yang pertama apa? Kesatuan dengan tujuan, dengan ideal-ideal bumi. Kesatuan dengan dirimu, kesatuan dengan alam semesta, itu namanya kesatuan level 1. Ciri utamanya apa? Kesatuan yang pertama itu kamu ridho, kamu puas dengan hidupmu. Jadi ketika kalian melakukan sama, itu ada level kesatuan pertama, itu kamu, aku ikhlas ya Allah dengan situasiku hari ini. Aku ikhlas tidak terlalu kaya, aku ikhlas kuliah tidak lulus-lulus, aku ikhlas jomblo, ora entuk pacar, aku ikhlas menerima situasimu apa adanya, ridho dengan semua ketetapannya Allah, itu level kesatuan yang pertama. Naik 1 level lagi ke atas, level kesatuan dengan keindahan watak ideal. Maksudnya apa? Puas dengan dirinya sendiri. Jadi aku ridho, aku ikhlas ya Allah dengan diriku, dengan ideal-ideal yang ada dalam diriku. Kalau tadi dengan situasi, sekarang dengan dirinya sendiri. Jadi setelah dari lingkungan masuk ke dalam diri, itu level kesatuan kedua. Naik 1 level lagi kesatuan ilahiyah. Kalau ini sudah akunya sudah tidak ada. Level paling rendah aku dan lingkunganku, naik 1 level lagi hanya tinggal aku, naik ke atas lagi sudah tidak ada apa-apa, tinggal Allah saja. Ini biasanya kalau orang tari berputar itu sudah puncaknya. Dirinya sudah hilang. Yang ada hanya Allah saja. Kalau orang jatuh cinta, ini puncaknya jatuh cinta. Yang ada hanya dia saja. Aku ndak ada. Jadi jatuh cinta itu kalau masih ada aku dan kamu, masih belum. Puncaknya adalah ketika aku sudah ndak ada, hanya kamu. Lah nasibku gimana Pak? Loh ya nanti pasanganmu yang mikir kamu. Jadi yang sini hanya kamu, yang sana juga hanya kamu. Itu puncaknya cinta. Maka dalam sufi itu kalau kamu menghanyakamukan Allah, tenang saja. Allah juga akan menghanyakamukan dirimu. Kalau engkau mendekat padaku 10 langkah, aku akan mendekat padamu 100 langkah. Jadi, nah orang saling cinta itu begitu. Kalau masih ada aku, ya masih belum. Kesatuannya masih belum kesatuan yang tertinggi. Nah, 3 level ini bisa dibantu melalui jalan musik. Musik ilahiyah. Jadi tajarud, tawajud, contohnya antara lain melalui musik dalam sufi yang namanya musik sama. Oke, break dulu, iklan dulu, kasihan kalian dikasih materi terus. Oke, selanjutnya tentang efek musik. Tadi kan di depan dijelaskan efek musik itu macam-macam. Apalagi yang untuk dunia sufi bisa sampai mengalami level tertinggi.
Cuma katanya Hazrat Inayat Khan, sejauh mana pengaruh musik dalam dirimu tergantung level makom evolusi dirimu. Kamu ada di level mana? Musik yang sama bagi seorang sufi mungkin sangat berpengaruh, sangat menyentuh jiwanya, sangat cepat menghubungannya dengan Allah. Tapi mungkin bagi orang lain kayak kita itu biasa saja tuh. Mungkin kamu mendengarkan musik sufi, orang sholawatan, orang zikir, orang wirid itu kadang-kadang rasanya biasa aja Pak, zikir biasa, dengar ada yang lebih indah dari itu. Sementara bagi orang tertentu itu sangat menyentuh. Itu hubungannya dengan makom evolusi individu. Jangan disalahkan musiknya. Jiwamu yang memang belum siap untuk sampai ke sana. Kadang-kadang mungkin kalau kamu googling di YouTube itu melihat para sufi melakukan sama atau pertunjukan musik sufi itu kadang-kadang ini musik apa tuh ya? Kok lebih indah lagu-lagunya grup band Korea apa lagu-lagunya. Mungkin kamu merasanya gitu. Ya berarti levelmu di situ. Ya, ndak salah musiknya. Ya memang makommu memang makomnya di situ. Belum nyampe. Jadi efek musik itu ada tidak di musiknya tapi di kesiapan batinmu. Kalau yang lebih menyentuhmu musik-musik biasa, kalau bahasanya Syed Hussein Nasr dulu musik sekuler, ya berarti memang level kita memang level duniawi, level sekuler. Kadang-kadang kalau levelnya sudah tinggi kayak para sufi itu, kadang-kadang musiknya rasanya alah biasa atau kadang-kadang hanya kata-kata, hanya kalimat, tuntunan. Mungkin syekhnya, mursidnya itu suaranya ya juga gitu-gitu saja, tapi kedengarannya kan begitu. Karena memang jiwamu belum nyampe. Jadi jiwamu tidak tersentuh. Kenapa? Ya kalau pakai bahasanya radio itu frekuensinya masih beda. Butuh frekuensi yang sama untuk bisa menangkap efeknya. Jadi meskipun tadi musik bisalah dipakai sebagai jalan itu, terus kamu nanti pulang terus mendengarin musik-musik isinya ayat, isi ngaji misalnya, kok ndak suluk-suluk saya Pak? Kok ndak nyampe-nyampe? Ya memang jiwamu belum nyampe, belum siap. Kok malah bosen saya Pak? Saya malah panas ini Pak. Iya kamu setane oke berarti. Kamu jadi panas, gatel telingamu dengar itu terus. Jadi ndak kesiapan jiwamu menentukan. Oke, jadi titenannya ini jadi bukan berarti salah musiknya atau kurang sakral atau jangan-jangan kurang dalam itu kiainya ilmunya, ndak. Yang dangkal kita. Makom jiwa kita belum nyampe, frekuensinya masih belum sama. Oke, yang musik sudah. Sekarang yang suara atau bunyi, dimensi mistik, musik dan bunyi. Oke. Nah, ini teori dari Hazrat Inayat Khan bahwa bunyi atau suara itu lebih berpengaruh daripada hanya pikiran. Pikiran berpengaruh, tapi suara jauh lebih berpengaruh. Suara itu menembus kepala, masuk ke hati. Kalian misalnya, di kepala kalian kan pikiran itu macam-macam, tapi kan bisa nggak ngefek. Kadang-kadang kalau disuarakan ngefek. Mungkin kalian punya bahan humor banyak. Misalnya mungkin kamu jadi stand up komedi. Itu kalau tidak disuarakan ya tidak ketawa. Kamu juga tidak ketawa. Tapi begitu kamu ceritakan yang ada di kepalamu, tertawa.
Jadi suara jauh lebih sugestif, suara jauh lebih punya daya daripada sekedar pikiran. Kalian misalnya sedang sumpek, sedang galau. Kalau pas biasa-biasa ya biasa, tapi begitu temenmu, coba kamu cerita, kamu galau kenapa sih? Terus kamu cerita, terus begitu kamu cerita terus kamu nangis. Kenapa tadi nggak nangis? Padahal kamu juga sedang galau, di pikiranmu juga sedang ruwet. Nangisnya ketika cerita. Kenapa? Suara punya daya. Jadi bunyi atau suara lebih punya daya. Di buku itu dicontohkan, coba kita bilang bunga. Bilang bunga, bunga, bunga. Itu lebih merasuk daripada sekedar di kepala kita kan ada pikiran tentang bunga. Jadi kata jauh lebih punya daya. Inilah rahasianya mengapa guru-gurumu, ustadz-ustadzmu, kiai-kiaimu menyuruh kita berzikir, mengulang-ulang nama Allah sesuai kebutuhan, mungkin lewat Asmaul Husna, lewat doa-doa, diulang bolak-balik. Yang menginginkan kelembutan, mungkin kamu berwirid ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, diulang-ulang. Pasti ada efeknya, ada dayanya. Kenapa? Daya suara, daya kata-kata lebih besar daripada sekedar pikiran. Alah Pak, saya batin saja, saya hayati saja kan sudah. Enggak, katanya Hazrat Inayat Khan, kekuatan kata lebih punya daya. Kalau enggak percaya, namamu disebut atau sekedar dipanggil he, itu kan beda. Apalagi yang nyebut orang yang sedang kamu taksir. Kalau tidak percaya, misalnya saya paham namamu siapa di antara ini, begitu saya ngomong kayak gini terus namamu tak sebut, rasamu kan luar biasa. Iya, kata-kata kamu saja yang namanya saya sebut, kamu kan merasa wow. Ketika kamu zikir, yang wow itu Allah. Kenapa? Namanya kamu sebut. Ya Rahman, Ya Rohim, Ya Karim. Ayo sebut sesuai minat dan kebutuhanmu. Dekati terus Allah, antara lain apa? Zikir sebanyak mungkin. Sebut namanya terus. Di batin apa di mulut? Kalau mungkin lewat mulutmu, suarakan itu. Wong kalau kamu sedang susah itu kan kadang-kadang kamu hibur dirimu sendiri pakai suarakan tenang, tenang, tidak ada apa-apa, kan gitu. Kamu bilang tenang-tenang ini kan sebenarnya ada daya sugestifnya. Kenapa harus baca sholawat? Kenapa harus berzikir diulang-ulang? Kenapa? Rahasianya di sini, katanya Hazrat Inayat Khan. Jadi suara lebih punya daya. Maka tidak usah malu-malu kalau kamu berzikir. Semakin diulang-ulang akan semakin memberi daya dalam hidupmu. Makanya terus para ulama kadang-kadang barang siapa membaca ini sekian kali nanti jadi ini. Sudahlah, manfaat-manfaatnya insya Allah positif lah. Tinggal kamu istiqomahkan. Yang kamu mampu yang mana. Jadi rahasia suara yang pertama itu. Itu makanya dimensi mistik, musik dan bunyi. Yang kedua, alam semesta ini, saya tadi kan bilang, alam ini musikal, berirama. Berarti apa? Dengarkanlah irama alam. Musikmu akan terdengar oleh orang lain. Dan akan direspon oleh orang sebagaimana dia terdengar. Jadi termasuk hutan, gunung, rumah, kota, itu sebenarnya menyuarakan sesuatu dan kita dengar. Di situ contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mengekspresikan kepatuhannya, kebahagiaannya di Mekah zaman itu dengan membangun sebuah tugu dari batu yang sekarang kita kenal Ka'bah.
Karena Ka'bah ini dibangun dengan nuansa kebahagiaan, rasa syukur, kepatuhan pada Tuhan, suaranya menggema terus sampai sekarang, menarik orang ke sana. Orang-orang yang berjiwa patuh, berjiwa syukur, berjiwa bahagia pada Tuhan, setiap tahun berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Ditarik oleh suaranya, aktivitasnya Nabi Ibrahim. Kalian juga begitu. Kan ada orang itu yang nadanya nada menyenangkan terus, orang gampang mendekat. Dia ceria orang ini, iramanya menyenangkan, maka temennya mendekat semua. Tapi ada orang yang agak introvert, tertutup. Kenapa jarang orang mendekat? Ya karena suaranya suara menghalangi orang untuk datang. Orang mendekat rasanya tidak enak. Kenapa? Langgam hidupnya, langgam diam, langgam tertutup. Jadi kalau pengen banyak teman, ya iramamu harus irama yang mengundang orang untuk datang. Tidak cuma orang, daerah, kota juga begitu, wilayah juga begitu. Ya kayak kalian mungkin kos-kosan juga begitu. Ini auranya kos-kosan ini ceria. Oh ini isinya hanya pinter-pinter, diem, sepi gitu, belajar semua. Kan ada rasanya aura. Ya kan? Auranya stasiun yang penuh kesibukan dengan masjid tempatnya orang ibadah kan beda. Dia yang disuarakan oleh tempat-tempat itu beda atmosfernya. Setiap orang juga menyuarakan hal yang berbeda. Itulah suara-suara. Jadi segala hal menyuarakan sesuatu, kita mendengarnya dan merespon sesuai yang disuarakan. Itu rahasianya bunyi. Jadi kadang-kadang kita itu tidak kenal orang, tapi jajar dia rasanya kok, mungkin yang kadang rasanya kok sebelnya luar biasa, ndak kerasan aku sama orang ini. Mungkin memang auranya yang dia suarakan, mungkin kebencian, ketidaksukaan, rasa iri, kompetisi, dan macam-macam. Sementara di teman yang satu, nyaman aku dekat dia, enak, dan seterusnya. Itu kenapa suaranya dia mungkin memang mengundang, ritme hidupnya menyenangkan. Jadi itu rahasia mistisisme suara. Jadi jadikan ini patokan. Sebarkan vibrasi suara yang menyenangkan, biar orang datang, membahagiakan lingkungan sekelilingmu. Terus, nah, kata. Ini lanjutannya tadi ya. Berarti tadi ada suara. Apakah suara itu yang penuh daya dan suara yang mengundang orang lain? Suara itu wujudnya antara lain kata. Kayak tadi zikir itu kan wujudnya kata. Nah, menurut Hazrat Inayat Han, ilmu-ilmu modern hari ini sudah mulai bisa membuka rahasia ini. Mungkin kalian pernah baca penelitiannya Masaru Emoto dari Jepang. Itu contoh kekuatan kata. Bagaimana diteliti oleh profesor ini, kristal-kristal air itu merespon secara berbeda ketika terhadap dirinya dilontarkan kata-kata penuh kasih sayang atau penuh kebencian. Kalau kalian punya alatnya mungkin bisa praktek ya. Coba gelas ini, yang sini ditempeli kata-kata terima kasih, aku cinta padamu, engkau segalanya bagiku. Sementara yang di sini dikasih kata-kata makian, dipisuh-pisui misalnya. Itu nanti kristal yang terbentuk jadi berbeda. Responnya beda. Mungkin kalian pernah merasakan ya, makanan yang sama itu kalau didahului baca doa bersama, mungkin ada tahlilnya, ada yasinnya, ada apanya, begitu pulang rasanya lebih luar biasa daripada kalau kamu beli. Ada respon yang berbeda. Kenapa? Kekuatan kata. Jadi sains hari ini mulai meneliti itu. Ya sebenarnya semua makhluk sama. Kalau tidak percaya kamulah sama temanmu. Kalau temanmu tiap hari bilang
I love you, engkau sahabat terbaik, kamu kan nyaman, enak, perkembanganmu akan beda dengan mungkin yang di sini tiap hari dipisu-pisui. Makhluk yang lain merespon juga begitu, bahkan tadi air juga begitu. Maka boleh diteliti lebih jauh, jangan-jangan kalau ini air kok mulai ganas, gampang banjir, gampang tsunami, jangan-jangan dia hanya merespon balik kelakuanmu tiap hari. Karena dia kamu tempeli setiap hari dengan mungkin makian, dengan cacian, dengan kemarahan, dengan kegalauan. Ya dia responnya begitu. Sebagaimana kalian kalau dapat lontaran kata-kata yang merusak setiap hari, akhirnya kalian juga bisa jadi rusak. Itu diantara teori harmoni tadi. Makanya Hazrat Inayat Khan bilang bahwa kata-kata itu kunci. Kalau dalam Islam ada istilah Ismul A'zam, nama-nama yang luar biasa. Dan dari penelitiannya Hazrat Inayat Khan, semua agama dari masa lalu, ya termasuk Islam, Kristen, Yahudi, mungkin agama-agama primitif, agama lama, sebenarnya sudah tahu teori ini. Cuma mereka tidak membongkar rahasianya sampai detail. Hanya saja orang, kalau ngomong yang baik, berakhlaknya yang terpuji, lakukan ini, sebenarnya dijujuk ke situ, langsung ke situ, tidak dijelaskan teorinya. Sama kayak wirid tadi, kenapa sih tidak dibaca 10.000 kali, dibaca 5.000 kali? Ada rahasianya, kekuatan kata, kekuatan bunyi. Jadi rahasianya di situ, meskipun tidak dijelaskan secara detail. Maka kita harus hati-hati menempelkan apa saja dengan kekuatan kata-kata. Karena kekuatan kata-kata ternyata dahsyat. Ada apanya? Ada vibrasinya. Ini sekarang kita mulai masuk ke teori vibrasi. Jadi apa? Karena kita tadi semua ini punya ciri ritmis, berirama, musik, berarti kita semua ini sedang bergerak, sedang bergetar. Nah, setiap kali pertemuan, apakah itu langsung atau tidak langsung, di situ sebenarnya pertemuan antar vibrasi. Berarti apa? Tadi kata-kata ada dayanya, kemudian setiap hal mengvibrasikan sesuatu. Kalau tadi ada teman yang kamu dekati kok rasanya ndak enak, meskipun kamu mungkin ndak kenal dia, ndak akrab sama dia, kemungkinan dia sedang menggetarkan atau mengeluarkan gelombang yang tidak enak. Di situ diilustrasikan, kalau kamu menantang seseorang, mungkin kamu ndak ngomong, juga tidak kamu ungkapkan, wong kamu sembunyi-sembunyi, tapi batinmu yang ingin menjatuhkan dia itu akan melahirkan gelombang, melahirkan vibrasi yang membuat orang yang kamu tuju tidak nyaman. Bayangkan situasi kelas. Kalau di kelas itu isinya full kompetisi, setiap anak ingin ranking 1, ingin mengalahkan yang lain. Misalnya kelas pinter-pinter, itu biasanya kelasnya jadinya nggak nyaman. Begitu kamu masuk, rasanya panas wis. Hawa tawuran, saingan. Jadi bukan hawa yang saling membantu untuk naik, tapi menang-menangan, kalau bisa yang lain jatuhlah biar aku menang. Itu beda dengan yuk kerjasama biar kita sama-sama terangkat. Mungkin hasilnya sama, tapi prosesnya luar biasa. Karena di yang satu yang terjadi apa? Vibrasi, getaran-getaran saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling mencaci maki. Itu namanya vibrasi. Jadi ketidaksenangan kita, kecintaan kita, hasrat kita sama loh. Kalau kamu sedang naksir sama seseorang, itu kadang-kadang kamu ndak ngomong, ndak mengungkapkan, orang merasa saja, oh ini naksir aku kelihatannya. Kenapa bisa ditangkap? Ada vibrasi yang nyambung.
Ya meskipun kamu tidak harus GR. Nah, ya. Ada rasanya. Itu namanya getaran vibrasi. Jadi kita ini semacam ini saling menggetarkan vibrasi. Yang merasa cocok, kita langsung klik, nyambung. Frekuensi kita langsung nyambung. Tapi yang tidak cocok, dia akan gelisah. Iki teori apa, bid'ah semua ini, sesat. Berarti kita ada di frekuensi yang berbeda, gitu loh. Tidak nyambung. Jadi kenapa tidak nyambung? Ya kita ada di gelombang yang sama, vibrasinya beda. Dan gayanya mesti kelihatan. Entah dia sadar apa enggak, vibrasi itu kelihatan dari tingkahnya. Jadi itu yang membuat kadang-kadang begitu frekuensinya tidak nyambung, vibrasinya tidak cocok, ya musiknya jadi tidak indah. Jadi tidak sesuai dengan, kayak musik itu mungkin yang sini pakai nada apa, yang sana pakai nada apa, tidak nyambung sudah, vibrasinya tidak cocok. Untuk rukun susah. Makanya kalau ingin membangun perdamaian ya harus frekuensinya sama dulu. Kalau frekuensinya beda mesti masih gegeran. Yang satu ingin apa, yang satu ingin apa, vibrasinya tidak sama. Oke, terus. Nah, ada istilah bahasa kosmis. Ini saya bacakan ya. Ini beberapa pertanyaan yang mungkin membuat kamu heran sering. Apa yang membuat beberapa orang mengetahui datangnya banjir, datangnya hujan, perubahan cuaca, semua perubahan alam sebelum terjadi? Pasti ada tanda-tanda sebelumnya. Tanda-tanda yang menjadi kata-kata bagi mereka yang membacanya. Dan dengan tanda-tanda itu mereka memahami datangnya peristiwa alam. Itulah bahasa kosmis. Jadi alam semesta ini berbicara kepada kita. Dia menampilkan sesuatu pada kita, dia memperdengarkan sesuatu pada kita. Orang-orang yang bisa membaca, oh 3 bulan lagi akan hujan. Kalau kayak gini, bisa membaca alam. Bahkan bisa membaca masa depanmu. Bahkan bisa menebak macam-macam di masa depan. Itu orang-orang kalau bahasanya Hazrat Inayat kan yang menguasai bahasa kosmis. Menguasai bahasa alam. Orang Jawa kadang menyebutnya ilmu titen. Kayak misalnya, ini kalau hawanya agak sumuk gini, sebentar lagi hujan. Cuma sumuknya kan gak sembarang sumuk. Orang Jawa bisa membaca kapan mau hujan. Itu kamu cari di buku biologi manapun, ndak ada teori kalau agak panas sedikit itu sebentar lagi hujan. Tapi mereka bisa membaca bahasa-bahasa kosmis kayak gini. Kalau mau ada gunung meletus, itu biasanya ada apa itu tahu. Mungkin hewan-hewan yang turun, mungkin ada bau apa, ada apa. Ini orang-orang yang cerdas dengan bahasa kosmis. Tidak cuma alam, tentang manusia juga. Kalau lihat gelagatnya ini mungkin kamu jomblonya agak lama kelihatannya. Nah itu. Loh itu bahasa kosmis juga kelihatan dari orang-orang tertentu bisa membaca itu. Termasuk kalau di situ pakai istilah kata-kata, kalau bahasa Al-Quran yaitu ayat-ayat. Jadi ayat yang kita baca selain Al-Quran juga ayat-ayat alam semesta. Dan ayat alam semesta tidak pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa kosmis, bahasa alam. Hari ini orang banyak yang pintar membaca ayat-ayat tertulis yang pakai bahasa Arab, Al-Quran, hadis. Tapi mulai jarang orang yang pintar ayat-ayat alam semesta, bahasa kosmis. Jadi membaca alam. Ilustrasinya bahasa alam itu kalau katanya Hazrat Inayat kan kayak ibu itu loh. Ibu itu kan kalau sama anaknya, misalnya bayinya, dia tahu benar bayinya ini butuh apa, ingin apa, keperluannya apa, meskipun bayinya tidak bisa ngomong.
Ibu itu dengan instingnya dia bisa, oh ini anak ini cuma ingin diperhatikan, oh ini mungkin habis ngompol, oh ini mungkin dia tahu, oh waktunya menyusu, oh tahu. Yang diinginkan apa ibu itu tahu meskipun anaknya tidak bilang. Nah, itu contoh bahasa kosmis. Sebagaimana hati kekasih, ini dari Hazrat Inayat Khan, yang mengetahui rasa dari seseorang yang dia cintai, senang dan tidak senang. Orang yang jatuh cinta kan gitu, bisa melihat gelagatnya, marah ini, ngambek ini mesti. Meskipun belum ngambek itu dia tahu, ini kalau saya gini dia mesti ngambek, kalau saya gitu. Itu contoh bahasa kosmis. Jadi bahasa alam. Jadi alam semesta ini berbicara pada kita, dengarkanlah. Cuma dia menggunakan bahasa kosmis. Kelemahannya manusia modern, sebagaimana kritiknya Sayyid Nasr, adalah manusia hari ini tidak cerdas memahami bahasa kosmis, tidak bisa mendengarkan bahasa alam, karena manusia terlalu fokus dengan dirinya sendiri. Yang dia bunyikan cuma suaranya sendiri, kepentingannya sendiri. Teriakan-teriakan dari alam semesta tidak terdengar oleh dirinya. Akhirnya banyak terjadi tragedi-tragedi sejarah. Kita tidak peka lagi membaca bahasa kosmis. Cuma ini ya ilmu perlu dipelajari lebih dalam. Tidak bisa 1-2 kali sesi, kalian harus serius melakukan suluk untuk memahami bahasa-bahasa kosmis, bahasa alam. Para sufi tertentu itu kan biasanya cerdas luar biasa. Kadang-kadang yang beliau fikirkan beda dengan yang dijangkau oleh akal pikiran kita. Karena apa? Mereka bisa membaca bahasa kosmis. Kalau di antara para nabi yang terkenal diberi mukjizat oleh Allah untuk bisa mendengar dan memahami bahasa kosmis adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, meskipun kita memahaminya dengan ilustrasi letterluck bahwa Nabi Sulaiman bisa bahasa semut, bisa bahasa sapi, bisa enggak. Maksudnya Nabi Sulaiman bisa paham bahasa kosmis. Jadi ini semut maunya apa, ini sapi maunya apa, ini burung ini maunya apa. Nabi Sulaiman bisa membaca sampai ke detail paling kecil. Itu berarti kemampuan beliau dalam bahasa kosmis sudah luar biasa. Tidak dibayangkan terus, oh berarti burung hudhudnya bisa ngomong ya. Kita kan selalu gitu. Enggak. Hudhudnya ya bersuara seperti hudhud biasa. Cuma Nabi Sulaiman punya kemampuan untuk memahami yang diungkapkan oleh burung hudhud. Nah, itu namanya bahasa kosmis. Masyarakat lokal dengan kearifan lokal biasanya dikenal canggih dalam bahasa kosmis, memahami kebutuhan alamnya, suara-suara dari lingkungan sekelilingnya. Yang hari ini mulai susut karena kita hanya paham suara kita sendiri. Oke. Nah, ini ada kalimat hati-hati juga dengan karya seni, karena karya seni itu menentukan jiwanya bangsa. Suatu karya seni mungkin indah untuk dipandang, menunjukkan skill yang hebat, tetapi jangan lupa dalam karya seni ada jiwa sang seniman yang bekerja. Efek yang dikandung oleh gambar, oleh karya seni bukan yang terlihat secara lahiriah, tapi justru jiwa senimannya tadi. Hazrat Inayat Khan memberi ilustrasi, ketika kunjungan ke Berlin, saya melihat sederetan patung di Istana Kaisar yang menggambarkan kengerian, horor, teror, dan kerusakan. Melihatnya, saya langsung berpikir, pantas saja banyak hal terjadi begitu buruk karena karya seni patung itu dibuat begini. Ini
Jadi karya seni itu mempengaruhi cara berpikir jiwa bangsa. Hati-hati, jangan asal memproduksi karya seni. Kenapa sih kehidupan kita hari ini kok kayak gitu? Saya coba dicek karya seni kita kayak gimana. Ayo hari ini nyetel TV. Isinya apa TV-TV kita? Ayo hari ini buka media. Isinya apa? Itu mencerminkan hidup kita sudah. Lihat sinetron, wih sinetron azab misalnya, wah ya. Loh itu kan menggambarkan, oh begini tuh cara memahami agamanya. Nonton sinetron apalah gitu, sinetron anak muda-muda yang bisa jadi serigala, bisa jadi macan, bisa jadi cara berpikirnya begini. Jadi menggambarkan, dan tidak akan jauh-jauh dari situ. Jadi beliau melihat di Berlin, kalau bikin patung ngerinya kayak gini, ya jiwa kita berarti tidak jauh-jauh dari situ. Coba cek aja yang viral-viral apa. Oh berarti jiwa kita tidak jauh-jauh dari situ. Kemarin baru viral KKN di... Oh berarti kita itu ya kayak gitu aja cara berpikirnya. Gitu loh. Jadi itu jiwa kita. Jadi karya seni itu ada di jiwa senimannya. Oh berarti kok banyak yang nyambut, banyak yang suka. Kita langsung klik di situ kan. Itu kayak bahasa saya tadi. Frekuensinya ternyata langsung nyambung. Oh berarti kita memang ada di situ selama ini. Gambarannya itu. Untuk memperbaiki berarti apa? Yuk diproduksi karya-karya seni yang bagus, yang produktif, konstruktif, positif. Oke. Nah ini juga disindir, diwanti-wanti oleh Hazrat Inayat Khan. Ada ketakutan dan keluasan wawasan tentang semua yang dijelaskan tadi, tentang imajinasi dalam gagasan-gagasan rohani. Teori-teori di depan tadi, banyak orang yang ketakutan. Kenapa sih orang kok ketakutan dengan teori-teori baru, konsep-konsep baru? Karena seseorang itu takut kalau di atas puncak gunung yang tinggi ketika menoleh ke belakang melihat bentangan yang luas. Ini membuat mereka ketakutan karena mereka selalu melihat cakrawala yang sempit. Kenapa orang ketakutan dengan wawasan-wawasan baru? Ya karena cakrawala mereka kurang luas. Sebagaimana orang naik gunung terus melihat ke bawah terus ngeri. Jadi untuk mengatasinya gimana biar tidak mudah takut? Ya luaskan wawasan. Tadi kan banyak wawasan-wawasan baru, ya jangan berhenti di situ, perluas terus. Biar kalian ngerti seluas apa konsep-konsep baru, teori-teori baru, ilmu-ilmu baru, biar kita tidak mudah takut, tidak mudah terkejut. Nah itu saran terakhir dari Hazrat Inayat Khan. Whatever your life pursuit, art, poetry, sculpture, music, whatever your occupation may be, you can be as spiritual as clergy, always living a life of praise. Jangan khawatir, seperti apapun pencarian hidupmu, apakah itu seni, apakah itu puisi, apakah itu seni patung, musik, apapun pekerjaanmu, engkau akan bisa sama spiritualnya dengan para orang suci. Di mana kuncinya? Selalu hidup dalam ridho dan syukur. Always living a life of praise. Jadi ini kalimat dari Hazrat Inayat Khan yang, loh Pak, kalau saya jadi seniman berarti levelnya di bawah orang-orang suci dong. Kalau saya jadi guru di bawah mereka dong. Yang duluan masuk surga mereka nanti. Jangan-jangan itu ndak, katanya Hazrat Inayat Khan. Engkau bisa sama spiritualnya, sama sucinya dengan mereka, apapun pekerjaanmu. Syaratnya apa? Always living a life of praise. Hidup selalu penuh rasa syukur dan ridho dengan ketetapannya Allah. Maka kalian jadi manusia spiritual. Terus
Nah ini, kalau ini tentang kebahagiaan. The reason why men seek for happiness is not because happiness is his sustenance, but because happiness is his own being. Therefore, in seeking for happiness, man is seeking for himself. Terjemahkan sendiri. Ya, maksudnya ini loh, hidup kita itu hakikat dasarnya adalah kebahagiaan. Jadi kita itu sebenarnya diciptakan Allah dalam mode bahagia, happiness mode. Jadi kita itu sebenarnya ketika Allah menciptakan kita itu modenya mode bahagia. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan ini sebenarnya bukan kok ingin nambah sesuatu, membebani sesuatu dalam hidup, tapi sebenarnya kita sedang mencari diri kita sendiri yang hakiki. Allah akan lega luar biasa kalau kamu bahagia, wong kamu diturunkan ke muka bumi ini untuk bahagia. Rasulullah apalagi, Rasulullah itu selalu yang di pikiran beliau adalah kita. Sampai detik sebelum meninggal pun ummati, ummati, ummati. Kalau kita bahagia, Rasulullah akan juga sangat bahagia. Maka jangan membuat susah Rasulullah, jangan mengecewakan Allah dengan tidak bahagia. Jadi bahagia ini perintah juga dasar hidup kita. Bahagialah. Bukan berarti bahagia itu harus dicari, tapi hidupkan kembali bahagia dalam dirimu. Tapi hidup saya kok susah terus, Pak. God breaks the heart again and again and again until it stays open. Kenapa kok balik-balik hatiku patah, Pak? Susah terus hidupku. Ndak. Biar apa? Biar hatimu terbuka. Kamu dikasih banyak ujian, itu kan biar hatimu terbuka terus, nyambung terus sama Allah. Ya itu, kamu pikir sendiri ya yang quote-quote pendek-pendek itu. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, waktunya sudah mau habis. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak perdebatan yang terhenti. Semakin orang dalam ilmunya, luas ilmunya, semakin minim biasanya berdebat. Kenapa? Karena perdebatan menghilang perlahan-lahan sampai tidak ada warna yang tersisa pada mereka. Dan ketika semua warna telah hilang, muncullah sinar putih yang merupakan cahaya Tuhan. Nanti di buku Dimensi Mistik dan Bunyi itu ada kalimat quote bagus. Kenapa oleh orang Buddha surga itu disebut nirwana? Nirwana itu bisa diterjemah sudah nir itu tidak ada, wana itu warna. Ketika sudah tidak ada warna-warni, tidak ada ini gelisah, ini susah, ini ceria, ini sedang sendu, ini tidak ada warna-warni, tidak ada, semuanya sudah tinggal satu warna yaitu cahaya Tuhan. Itulah nirwana. Selama masih ada dikotomi, warna-warni macam-macam, masih ada perdebatan, perselisihan, kita belum mencapai nirwana. Belum ketemu yang hakiki. Some people look for a beautiful place, or others make a place beautiful. Ada orang yang mencari tempat-tempat yang indah, tapi sebaiknya jadilah orang kedua. Orang kedua ini apa? Yang membuat satu tempat jadi indah. Ya, jangan, kamu kan selalu pengen piknik kemana, ke tempat yang indah-indah. Kalau bisa kamu jadilah orang yang jenis kedua. Orang yang membuat satu tempat jadi indah. Dengan musikmu yang luar biasa, irama hidupmu yang menenangkan, menyamankan, membahagiakan banyak orang. Oke, terakhir jangan lupa
perjalanan akhir dunia ini akan ditutup dengan permainan tunggal musik. Iya, dari sangkakala, sang malaikat. Hidup ini musik, dunia ini musik, dan nanti akan diakhiri oleh konser musik dari malaikat Israfil. Ya, yang meniup trompet sangkakala. Oke. Alhamdulillah kita selesaikan gagasan dari Hazrat Inayat Han tentang dimensi mistik musik dan bunyi. Sesi seni Islam selesai. Bulan depan kita ganti tema. Bulan depan belajar filsafat lagi ya. Bulan depan temanya kembali lagi ke Yunani. Kita temui 4 tokoh yang belum pernah kita bahas. Yang pertama, Thales. Thales of Milesus. Kamu biasanya membacanya Thales. Terus yang kedua Pythagoras. Ya. Yang ketiga dan keempat 2 filosof yang gagasannya dianggap berlawanan. Yang pertama Parmenides, yang kedua Heraklitos. Ya, kadang-kadang dari gagasan-gagasan para filosof Yunani ini ada ide-ide kejutan. Jadi bulan depan belajar filsafat beneran ya. Karena ada yang tanya, Pak, filsafat kok temanya aneh-aneh gitu, Pak. Ya kadang-kadang tidak aneh kok. Kita ngomong filsafat beneran juga. Tradisi Yunani ya. Jadi Thales, kemudian Pythagoras, kemudian Parmenides, dan yang terakhir Heraklitos. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.